kembali bersama saya Lala. Saya Aan. Kami dari Rumah Inspirasi dan kita akan mengumumkan pemenang dokumentasi homeschooling. Ya, kali ini kita akan mengumumkan pemenang untuk dokumentasi periode Januari hingga Juni atau semester 1 tahun 2022. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan dokumentasi yang dibuat untuk anak-anaknya. Lumayan banyak dan yang akan nanti diundi kita pakai undian ya. Iya. Karena ini bukan bagus buruk atau lebih paling bagus yang mana, bukan menang-menangan dari Pemenangnya sisi bukan begitu ya. paling bagus. Gitu. Jadi nanti ini yang akan kami undi, kami akan memilih pemenang gitu ya berdasarkan diundi dan ini yang bisa terbuka ya materinya ya. Iya. Okay. Nah, sebelum mengumumkan pemenang dan mengundi, saya ingin memberikan beberapa catatan. Pertama, sekali lagi terima kasih untuk dokumentasinya karena saya semakin bisa melihat progres perkembangan dari keterampilan teman-teman sekalian membuat dokumentasi dan juga data perkembangan yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi semakin bagus ya. Iya. Nah, jadi semakin kreatif gitu ya, teman-teman semakin tahu apa sih yang perlu dibuat di dalam dokumentasinya. Itu poin pertama yang ingin saya apresiasi dari proses yang dilakukan oleh teman-teman. Ya, ada yang memang baru pertama kali bikin dokumentasi, masih agak canggung kelihatan atau kemudian waktunya mendadak dan tidak lengkap. Jadi ada yang kejar setoran ya. Tapi ya banyak yang sudah beberapa kali dan kelihatan sekali sudah semakin lancar dan kemudian semakin berani ya, ada yang semakin lengkap datanya, ada yang kemudian berani bereksperimen dalam struktur, dalam tampilan, dalam hal yang bermacam-macam ya. Kemudian dari dokumentasi yang masuk, ada yang betul-betul memanfaatkan template yang dibuat oleh Rumah Inspirasi, ada yang templatenya dimodifikasi ya. Tapi juga ada yang membuat sendiri templatenya dan itu tidak ada masalah ya. Termasuk juga dalam konteks kerangka ya. Apa sih aspek yang mau dokumentasikan? Ada yang mengikuti kerangka yang dicontohkan oleh Rumah Inspirasi, ada yang memodifikasi dan ada juga yang bikin sendiri. Semuanya jempol. Semuanya semuanya benar, semuanya baik. Sekali lagi poinnya adalah kenali tujuannya. Mengapa perlu membuat dokumentasi? Dan dokumentasi itu ada dua fungsinya. Pertama adalah sebagai alat refleksi kita sebagai orang tua homeschooling supaya kita tahu perkembangan anak-anak ya. Dan yang kedua adalah sebagai alat komunikasi untuk pihak eksternal. Ya, kalau usia dini sebagian besar untuk kita sendiri. Tapi kalau yang sudah usia sekolah biasanya bisa digunakan untuk komunikasi dengan PKBM dan kalau anak-anak remaja nanti akan disarikan menjadi bahan untuk proses membuat portofolio. Oke. Nah, jadi kalau alat refleksi dan alat komunikasi itu sebenarnya ada dua pendekatan yang berbeda. Kalau refleksi selengkap mungkin dan sereflektif mungkin, berani melihat fakta ya, dilihat tumbuh kembang anaknya gimana ya, kemudian datanya detail gitu ya, mulai dari buku apa yang dipakai, alat belajarnya mana ya, atau kemudian kalau dia membaca ayat suci gitu, ayat sucinya apa yang dibaca, apa yang dihafal, kalau dia les-lesnya di mana, belajar materinya bab apa dan sebagainya, pencapaiannya dan sebagainya. Jadi semakin banyak datanya, semakin lengkap datanya, akan semakin berkualitas. Itu membantu kita. Karena itu membantu kita. Jadi kelihatan tracknya, oh dia sudah belajar tema ini, ya tentang ini dan sebagainya. Oke. Sementara ketika kita menggunakan dokumentasi ini sebagai alat komunikasi, poin yang penting adalah penyajian, ya, informasinya dipilih, disarikan, dan kemudian yang penting-penting aja. Karena kalau terlalu panjang, terlalu banyak, maka juga akan membuat sulit bagi orang lain untuk mencerna materi yang kita berikan kepada mereka. Oke. Itu poin yang penting. Nah, sekaligus juga di dalam konteks membuat dokumentasi ini ada beberapa masukan yang ingin saya sampaikan. Pertama, ketika membuat dokumentasi ya, isinya jangan hanya kegiatan yang sifatnya insidental, field trip, kunjungan dan sebagainya. Ini bukan untuk pamer, bukan ya, bukan hanya di permukaan. Hal yang penting di dalam kegiatan dalam proses dokumentasi itu isinya adalah variasi
antara rutinitas, pola kegiatan harian, pola kegiatan yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang, dan kegiatan insidental. Ya, insidentalnya boleh field trip, project, ya, turnamen, tanding, ya, ketemu siapa dan sebagainya itu boleh dan itu adalah proses belajar. Tetapi jangan lupa untuk mendokumentasikan juga pola-pola harian yang sebenarnya juga adalah kegiatan belajar anak-anak. Kemudian semakin detail Anda bisa menceritakan dan menambahkan datanya, maka itu akan semakin baik ya. Buku yang dipakai, ya bab yang sedang dipelajari, kemudian kelas-kelas yang diikuti, aplikasi yang digunakan dan sebagainya, itu semua akan menambah kualitas dari konten dokumentasi. Ya. Kemudian isinya adalah pertama data, jangan hanya opini. Ya. Isinya adalah data plus opini. Data itu apa? Data itu adalah fakta-fakta yang terjadi pada anak. Anak sudah belajar apa saja, ya ditulis, ya kalau bisa. Ya buku yang dibaca apa saja. Jangan hanya bicara bukunya banyak, tetapi apa saja. Ya, kemudian ikut kegiatan apa? Kegiatannya ditulis. Gitu. Kemudian isinya opini. Opini itu ada dua. Pertama opini yang dari kita sebagai orang tua, sebagai pengamat dan persepsi kita, perkembangannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah opini anak. Kalau anak-anaknya sudah remaja, sedapat mungkin teman-teman mendapatkan opini dari mereka. Karena sekali lagi proses belajar ini milik mereka dan opini anak-anak itu adalah bagian dari refleksi. Ya, ada beberapa dokumentasi yang bagus sekali kalau dalam pengamatan saya untuk remaja yang menggunakan proses bertanya pada anak-anak tentang bagaimana persepsi mereka terhadap proses dan hasil belajar yang mereka lakukan, ya, dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Oke, sekali lagi untuk kepentingan komunikasi keluar, jangan lupa untuk bikin cover. Ya, ini penting. Kelihatannya sederhana tapi penting. Jangan langsung isi. Halaman pertama selalu mulai dengan cover, covernya yang visual, ya. Kemudian ada nama anak, jangan lupa usia anak, ya. Dan kemudian durasi pengamatan. Ini dokumentasi untuk periode kapan. Ya, jadi di halaman paling depan itu yang penting sekali untuk dibuat. Saya melihat masih ada beberapa dokumentasi yang lupa untuk membuat cover di dalam dokumentasinya. Ya, kemudian sekali lagi kalau untuk komunikasi keluar, jangan lupa untuk membuat proses yang ringkas, tidak terlalu banyak dan dipilih yang penting-penting. Ya, Oke. tapi mungkin teman-teman nanti bertanya, kalau ke rumah inspirasi yang dikirim yang mana? Versi ringkas atau versi lengkap? Di dalam konteks dokumentasi ini teman-teman boleh pilih dua itu. Ya. Jadi kami menerima ya. Menerima Kami dua-duanya. menerima karena kemudian bisa jadi gini, ini bagian dari latihan teman-teman. Misalnya teman-teman, aku yang sekarang aku mau laporan yang emang versi lengkap nih, gitu ya. Terus nanti kan ya kayak tadi pasti Mas Ar akan memberikan kayak ini review walaupun tidak satu persatu ya Mas Arya gitu. Tapi kalau misalnya kemudian aku pengen latihan nih yang sekarang kan ini kan proses latihan ya Mas Arya. Aku mau latihan bikin yang buat keluar gitu, yang lebih atraktif tapi pointers misalnya gitu, karena buat ngomong ke mungkin ke pihak anaknya mau magang atau mau apa itu kan kayak CV nggak terlalu penuh Ya, gitu justru ya. malah tidak boleh terlalu banyak juga. Iya, malah gitu ya. malah justru kayak targeted gitu kan, kita mau ke siapa nih gitu. Nah itu boleh juga teman-teman latihan yang seperti itu ketika mengumpulkan nanti yang berikutnya. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan lomba menang-menangan, tetapi ini ajang proses berlatih dan nyicil. Ya, kalau teman-teman nyicil nanti akhir tahun akan lebih mudah karena kita akan buat lagi tantangan di akhir tahun untuk periode sepanjang 2022. Oke, nah sekarang kita akan pilih pemenang ya. 3 orang ya yang beruntung yang akan mendapatkan coaching gratis di tahun depan. Jadi kalau nanti orangnya dapatnya berulang maka akan diberikan kepada orang lain ya. Kenapa? Karena di sini ada yang punya anak lebih dari satu dan mengirim lebih dari satu pengamatan dan itu boleh gitu. Jadi supaya adil buat yang kirim lebih dari satu namanya juga masuk lebih dari satu. Oke, kita yang pertama siapakah yang pemenang? Wih, Kak Esther. Iya.
Selamat untuk Kak Esther Rita Haris, nanti akan dihubungi oleh tim. dari Rumah Oke, Inspirasi. satu yang kedua. Wah, Kak Nina Halim. selamat. Selamat untuk Kak Nina. Nanti akan Ya. dihubungi oleh tim Rumah Inspirasi ya. Terakhir, Terakhir. yang ketiga. Banyak nih hadiahnya, bisa cuma satu. Iya. Wah, Kak Reska. Ya. Selamat ya. Nah, itulah 3 pemenang, nanti akan dihubungi oleh Rumah Inspirasi. Saya tidak tahu apakah ini coaching atau lengkap. Kalau yang lengkap nanti berarti bisa ikut coaching tahun depan ya. Sementara untuk teman-teman yang coaching maka bisa ikut coaching lanjutan dengan biaya gratis untuk tahun depan. Sampai Selamat jumpa. ya, selamat berlatih sekali lagi. Sampai ketemu dalam tantangan Rumah Inspirasi berikutnya. Dah.